Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa kembali belajar bersama. Nah, sebelum pembelajaran dimulai terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Iya, jadi pada hari ini kita sudah memasuki materinya itu tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 2. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ada pun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Jadi setelah Nandaku memperhatikan video pembelajarannya, diharapkan Nandaku dapat yang pertama membaca pantun. Dengan membaca pantun, mampu menjelaskan amanat pantun dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah pada manusia secara rinci. Yang ketiga, dengan mengamati kegiatan, siswa dapat mengidentifikasi berbagai properti tari sesuai gambar. Kemudian dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan berbagai karya tari daerah yang menggunakan properti tari dengan tepat. Nah, perhatikan video penjelasannya. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia, misalnya kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan berolahraga, kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Nah, sesampai di kelas, Udin, Beni, dan anak lain disambut oleh ibu guru yang membacakan pantun dengan ceria. Perhatikan gambar dan pantun yang diucapkan oleh ibu guru berikut. Pergi ke toko membeli gitar, gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Udin, Beni, dan semua anak kelas 5 bertepuk tangan tanda senang dengan pantun yang diucapkan oleh ibu guru. Tidak lama kemudian, Beni membalas pantun ibu guru, berikut pantun Beni. Pagi-pagi berolahraga keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Nah, berdasarkan kedua puisi ini, Anandaku dapat masih ingat kan baris isinya berada di mana? Ya, jadi untuk melihat isi dari pantun ini, Anandaku dapat memperhatikan di baris ketiga dan keempat. Nah, di subtema 1 kita sudah mengenal alat peredaran darah manusia. Nah, untuk kembali mengingat mengenai organ-organ peredaran darah manusia, maka mari kita membaca bacaan berikut. Jadi, organ peredaran darah manusia. Organ peredaran manusia terdiri dari atas pembuluh darah, jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda, namun membahas kedua organ pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Jadi darah, pembuluh darah, jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Nah, darah, fungsi darah sebagai berikut, sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Kemudian menjaga agar temperatur tubuh tetap, mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh, mengedarkan getah bening, menghindarkan tubuh dari infeksi, membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku, menjaga kestabilan suhu tubuh, mengatur keseimbangan asam basa atau Hb. Nah, yang kedua pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Vena mengalirkan darah menuju jantung, dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung vena nadi terkecil atau arteriola dan ujung pembela vena terkecil venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel jaringan tubuh. Nah, yang berikutnya adalah jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium atau pembungkus jantung, miokardium atau otot jantung, dan endokardium pembatas ruang jantung.
Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari makanan. Sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus. Jantung manusia terdiri menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik ventrikel. Ventrikel atau bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibandingkan atrium atau serambi. Bagian ventrikel sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah seluruh tubuh antara serambi kiri dan bilik kiri. Terdapat vulvula bicuspidalis dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat vulvula tricuspidalis. Valvula semilunaris bentuknya seperti bulan sabit terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Nah, berikut ini beberapa contoh alat gangguan peredaran darah manusia non-keturunan. Jadi gangguan peredaran darah manusia itu ada 2, ada non-keturunan dan ada faktor keturunan. Yang non-keturunan ini yang pertama anemia. Jadi gangguan ini disebabkan oleh rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Kemudian tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Kemudian yang ketiga tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Kemudian yang keempat kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Jantung koroner, suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Nah, berikut ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Yang pertama itu hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Kemudian yang kedua talasemia, itu sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ingat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Nah, banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak tarian dengan properti tari akan mudah dilakukan. Berikut beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari. Nah, jadi ada beberapa usaha pencegahan gangguan peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidur dan istirahat yang cukup. Nah, perhatikan penari ini pada gambar 1, anak-anakku dapat memperhatikan properti tari yang apa saja yang digunakan dalam tari tersebut. Jadi ingat properti tari itu adalah yang digunakan oleh penari dalam menari. Nah, ini gambar 2 tarian, jenis tarian. Dapat diperhatikan tari apa yang properti apa yang digunakan. Ini ya. Nah, terima kasih. Demikianlah materi kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ingat untuk tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.